Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Ricardo dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 2018 Universitas Sriwijaya. Kali ini kita akan belajar tentang media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran? Menurut Miyarso, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Manfaat media pembelajaran, yakni pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Proses belajar dapat dilakukan di mana saja, mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak, membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar. Selain itu, fungsi dari media pembelajaran secara umum yaitu menarik perhatian siswa. Karena terkadang siswa kurang tertarik ataupun antusias terhadap suatu pelajaran dikarenakan materi pelajaran yang sulit dan susah dicerna. Dengan adanya media pembelajaran, suasana kelas akan terasa lebih segar dan siswa dapat lebih berkonsentrasi. Terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. Selanjutnya, memperjelas penyampaian pesan. Karena dalam pelajaran, terkadang ada hal-hal yang berkonsep abstrak yang sulit bila dijelaskan secara lisan. Misalnya, bagian-bagian mesin. Dengan adanya media pembelajaran, seperti misalnya video ataupun gambar, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. Fungsi yang selanjutnya, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Karena ketika menjelaskan tentang misalnya hewan-hewan karnivora, tidak mungkin rasanya kita membawa harimau, singa, ataupun buaya ke dalam kelas. Dengan media pembelajaran seperti gambar, siswa mengerti apa yang dimaksudkan guru, walaupun belum melihat bentuk objek secara langsung. Fungsi selanjutnya, menghindari kesalahan tafsir. Karena ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid kadang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan maksud yang disampaikan guru berbeda dengan pemahaman para murid. Dengan media pembelajaran, tafsir sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahpahaman informasi. Fungsi selanjutnya, yakni untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Karena dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses, sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Nah, itulah tadi fungsi dari media pembelajaran. Sekarang kita akan masuk mengenai jenis-jenis media pembelajaran, yakni media cetak, media visual, media audio, dan media audiovisual. Kali ini kita akan membahas mengenai media cetak. Media cetak adalah media yang berasal dari teks, gambar, serta ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampai informasi belajar. Media cetak ini juga terbagi ke dalam 3 golongan, yakni media cetak lepas yang berupa buku, modul, majalah, gambar, leaflet, handout, dan foto-foto. Media selanjutnya yakni media cetak dipajang yang berupa poster, peta, papan planel, dan mading. Dan media selanjutnya, media cetak diproyeksikan, seperti OHP atau slide projector. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai media visual. Media visual adalah jenis media pembelajaran yang berupa gambar atau visual yang bisa dilihat oleh mata sebagai indera penglihatan. Contohnya, grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, media audio. Media audio adalah jenis media pembelajaran yang berupa media suara atau audio yang bisa didengar oleh telinga sebagai indera pendengaran. Contohnya, seperti radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan lain sebagainya.
Jenis media yang terakhir yakni media audiovisual, merupakan media perantara antara penggunaan materi dan penyerapannya melalui pandangan serta pendengaran sehingga membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Media audiovisual terdiri atas dua bagian, yakni audiovisual diam, yang berupa media yang menampilkan suara dan gambar diam, seperti film bingkai suara atau sound slide, dan juga film rangkai suara. Selanjutnya, audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video kaset. Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh dari penggunaan media pembelajaran. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai media pembelajaran, mulai dari pengertian, fungsinya, manfaat, serta jenis-jenis dari media pembelajaran itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.